Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi 'ala rashi wal murtasi." Artinya adalah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. Laknat Allah kepada penerima sogok dan pemberi sogok. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi sogok dan penyogok sama-sama masuk neraka. Pelakunya umat Islam, apa mereka tidak tahu ini harta haram di dalam Islam, hadirin? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari dua kasus yang baru-baru terjadi ini, ada benang merah yang bisa kita petik terkait dengan permasalahan yang ada. Yang pertama, terjadinya penyalahgunaan wewenang. Mereka yang diberi wewenang sebagai hakim, sebagai ASN, yang harusnya menjalankan wewenang itu dengan profesional sesuai dengan tugasnya, justru dia gunakan wewenangnya itu untuk keuntungan pribadi, mendapatkan harta haram untuk kepentingan diri dan keluarganya. Benang merah yang kedua, mereka jelas-jelas melakukan praktek haram dalam berekonomi. Korupsi, mengambil uang dari aktivitas judi, suap menyuap, ini jelas-jelas haram di dalam Islam. Maka mereka berdua mengambil harta yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Benang merah yang ketiga adalah masalah rendahnya moralitas dan integritas. Harusnya mereka menjunjung tinggi moralitas dan integritas. Diambil sumpah jabatannya di atas Al-Quran dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan mereka dapat memberikan berbagai prestasi-prestasi yang positif. Kalau dia hakim, memberikan hukum yang seadil-adilnya. Kalau dia ASN, bisa memberikan kinerja yang terbaik buat bangsa dan negara. Tapi moralitas dan integritas mereka ternyata justru rusak dan bejat. Dan yang keempat, benang merah dua kasus ini adalah dampak sosial yang semakin membuat cedera di tengah masyarakat. Masyarakat yang sudah tidak percaya dengan hukum, tambah tidak percaya lagi, hadirin. Orang hari ini kalau bisa ke pengadilan tidak datang ke pengadilan karena memang sanksi akan ada keadilan di sana. Tetapi dengan adanya kasus seperti ini bertambah ketidakyakinannya, hadirin. Ini dampak sosial, kita semakin tidak percaya dengan hukum di negara kita. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau punya pejabat, kalau orang kaya, punya posisi, punya kedudukan, tidak tersentuh hukum. Tapi kalau rakyat jelata, orang biasa, cepat sekali diputuskan hukumnya. Dan dampak sosial yang kedua, judi online sudah memakan korban yang banyak di negara kita. Bahkan informasi terkini, negara tertinggi judi online-nya di dunia adalah Indonesia. Diprediksi oleh PPATK, transaksi judi online hingga akhir tahun ini bisa mencapai 100 triliun rupiah. Sudah banyak korban bunuh diri karena judi online. Beberapa bulan lalu seorang istri memborgol suaminya, disiram minyak, dibakar. Wafat suaminya karena gaji ke-13-nya dipakai untuk judi online, padahal mereka punya anak bayi kembar usia 4 bulan. Perceraian, pengadilan negeri menyampaikan, pengadilan agama, di antara penyebab tingginya perceraian karena judi online. Ini dampak sosialnya luar biasa, hadirin. Jadi hadirin, ayo kita semua yang ada di masjid ini,
Kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mengambil harta yang bukan hak kita, kalau kita masih juga main judi online, maka sudah saatnya kita bertobat, mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, murka dan azab Allah tidak akan dijatuhkan ke negara kita.